Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Sufafri Fauza, biasa dipanggil dengan Hilmi. Saya berasal dari Kota Dumai, tinggalnya di Kota Dumai, Provinsi Riau. Asal saya aslinya dari Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Adakah orang Padang di sini Bapak Ibu? Ada, Bu. Ibu Ada, siapa? Bu. Ibu Delvia ya. Ibu Desi ya. Padangnya di mana Ibu Desi? Oh, pesisir selatan. Kampung bapak saya pesisir selatan ya. Jadi kita masih satu kampung ya Ibu. Oke, rekan saya itu Pak Wahyudi, juga orang Sumatera Barat. Beliau berdomisili sekarang di Kota Batam ya. Saya kemarin itu merupakan mahasiswa PPG Angkatan 4 ya tahun 2021. Dan alhamdulillah sudah lulus pada UP bulan Desember tahun 2021 Bapak Ibu. Kebetulan Pak Wahyudi adalah junior saya, satu kampus kami dahulunya di STK PGRI Sumatera Barat ya. Adakah yang dari STK PGRI Sumatera Barat? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ada? Ada, Bu. Oh, Ibu Anggia ya. Iya, Bu. Oke Bapak Ibu, langsung saja ya kita belajar. Kemarin ada yang request bahas yang ini, tapi yang soal yang kemarin itu yang ada apa namanya yang seperti gambar ya, itu belum sempat saya jadikan ke Word. Jadi ada beberapa soal kemarin dari teman-teman yang sudah UP ya, yang retaker itu nge-share ke saya. Jadi ada beberapa yang sudah saya rekap ya. Yang sudah saya rekap. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih ingat soal-soal retakernya, boleh di-share ke saya. Jadi nanti kita akan bahas bersama. Untuk pedagogik, nanti saya akan bantu Bapak Ibu memandu. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, karena saya hanya di sini berbagi pengalaman bagaimana trik-trik agar Bapak Ibu nantinya tidak retaker lagi. Amin. Nanti terakhir setelah rekaman ini selesai ya. Jadi nanti ada sedikit trik-trik yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Triknya nanti secara internal saja karena ini direkam. Jadi nanti triknya terakhir ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. So, sudah muncul Bapak Ibu soal yang saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke.
Di sini kita hari ini kita akan bahas sekitar 25 soal terlebih dahulu. Di antara soal-soal ini merupakan soal kiriman dari teman-teman yang sudah retaker tanggal 7 ya? Tanggal 7 Iya, bulan Bu. tanggal 7 7 Juli bulan kemarin. 27. Ya. Jadi ini Bapak Ibu akan retaker tanggal 21 bulan 8 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja soal yang pertama. Kalau Bapak Ibu nanti dapat soalnya panjang-panjang, ya, cukup cari inti-intinya saja, ya. Kalau di sini melakukan penilaian formatif, jadi cara bacanya kita lihat penilaian formatif, ya. Tapi kalau mau baca, kalau karena ini kita belajar, kita baca saja ya Bapak Ibu ya. Seorang guru matematika memilih melakukan penilaian formatif pada saat pembelajaran berakhir dengan kuis menggunakan Kahoot. Dengan umpan balik yang dapat dilakukan guru, yang paling tepat adalah kira-kira mana Bapak Ibu? Kemarin Bapak Ibu jumpa soal seperti ini enggak kira-kira? Ada, Bu. Ada, B, Bu. Bu ya. Ya, ada ya. C, Bu. B, B, Bu. B, Oh, Bu. B, Bu. B. Memberi Jawabannya bola ya, B. Ya. B. Ya, Bapak B, Ibu B, yang Bu. lain ada memilih option yang selain B? Ibu. Bapak B, Bu. memilih B. A. lupa, Ibu. Oke, sekarang kita bahas opsinya satu persatu. Yang A itu memberikan kunci jawaban dari soal yang diberikan dan siswa diminta mengecek jawabannya apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban. B, memberikan komentar tentang apa yang sudah dicapai masing-masing siswa dan memberikan penguatan atau arahan untuk mencapai kompetensi. C, mengoreksi pekerjaan siswa, memberikan penilaian terhadap pekerjaan tersebut. D, memberikan komentar tentang kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. E, meminta siswa mengerjakan lagi soal tersebut di rumah dan diminta mengumpulkan kembali hasil pekerjaannya tersebut. Tadi Bapak Ibu ada menjawab yang A, ada jawab yang B. Kalau kita analisis di sini ya, kalau yang E, meminta siswa mengerjakan lagi soal tersebut di rumah. Sedangkan siswa itu diminta umpan-umpan balik guru ya. Jadi kayaknya yang E kurang cocok ya. Yang D itu memberikan komentar tentang kesalahan yang dilakukan siswa. Berarti ini kalau seperti ini berarti guru langsung yang apa namanya? Turun tangan ya. Guru langsung berkomentar. Jadi kalau ini kalau dalam pembelajaran kurang tepat ya. Kalau yang C mengoreksi pekerjaan siswa, memberi penilaian terhadap pekerjaan tersebut, ini benar, ya memang benar kita lakukan. Tapi ada jawaban yang lebih baik lagi gitu kan. Kita lihat antara A dan B. Yang B memberikan komentar tentang apa yang sudah dicapai masing-masing siswa dan memberikan penguatan atau arahan untuk mencapai kompetensi. Sedangkan yang A memberikan kunci jawaban. Yang A ini kita memberikan kunci jawaban dari soal. Berarti ini berpusat pada guru. Jadi yang sama seperti yang mana tadi ya? Memberikan komentar itu yang D. Berarti di sini ketika kita dalam pembelajaran abad 21 itu kan pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi intinya kalau kita dapat soal pedagogik yang perlu kita perhatikan itu adalah kegiatannya dari siswa. Jadi guru tuh hanya sebagai fasilitator. Intinya seperti itu. Jadi di sini kita hanya memberikan komentar apa yang sudah dicapainya. Habis itu kita harus memberikan penguatan ya. Jadi di sini ini lebih cocoknya adalah memberikan komentar. Jadi selama ini yang kita lakukan kan Bapak Ibu, kita tuh hanya memberikan nilai saja ya, tapi tanpa ada komentar. Walaupun apalagi ketika dalam arahan Merdeka Mengajar ini ya, Merdeka Belajar itu semua siswa itu kita tidak boleh apa namanya ya,
menjudge siswa itu, oh dia nggak pandai, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi dalam pembelajarannya yang diterapkan oleh pemerintah itu seperti itu arahannya. Jadi kalau saya di sini lebih cenderung memilih yang B. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Iya, Bu. Yang B lebih cocok. Ya, setuju, Ya. Bu. Bagusan. Ya. Ya, Bu, setuju yang B, Bu. Oke, silakan Pak Ahmad mau menyampaikan komentar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bapak. Saya mengiyakan jawaban Ibu karena kebetulan saya tidak pernah pakai Kahoot. Kahoot itu sejenis aplikasi ya, Bu ya? Kahoot itu apalah ya Pak ya? Semacam itulah kira-kira. Nanti saya carikan model Kahoot itu seperti apa ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan? Maksud saya begini, Bu, kalau misalkan ada kalimat baru yang belum saya ketahui sebelumnya, kira-kira kata kunci untuk mencari jawaban yang paling benar itu, seperti Kahoot ini kan baru, buat saya ini baru nih. Kalau saya tadi mau menjawab yang A rencananya. Tapi lebih ke B katanya Ibu, saya mengiyakan B. Kan nggak tahu Kahoot itu seperti apa gitu. Gimana kata kunci yang bisa langsung menuju ke jawaban yang benar itu? Mohon anunya. Iya, sebentar ya Bapak ya. Izin Ibu. Iya, silakan Ibu. Ada yang mau Jadi, berkomentar? Iya Bapak, mohon izin menambahkan kalau Kahoot ini kebetulan kita sudah pakai juga di Bali. Ini adalah jenis platform untuk pembelajaran yang berbasis games. Jadi saat kita mengajak anak-anak bermain Kahoot, itu otomatis kunci jawaban muncul saat dia mengklik jawaban dengan teman-temannya. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan kunci jawaban. Karena otomatis di platform itu kunci jawaban muncul. Jadi tugas guru nanti di akhir itu adalah memberikan komentar tentang capaian yang ada dalam kelas tersebut. Mungkin ada yang salah di nomor 5, jadi itu yang akan dikomentari dan dibahas sama-sama. Demikian Ibu dan Bapak, mudah-mudahan membantu. Terima kasih banyak, Bu. Sangat membantu, Bu. Sangat membantu. Ya, oke Bapak ya. Biasanya Kahoot itu hampir-hampir sama seperti Quizizz lah. Kayak Google Form gitu ya, Bu? Ya bisa juga. Jadi kadang-kadang di Google Form itu kita juga bisa buat kunci jawabannya ya. Jadi nanti kita bisa juga memberikan komentar di situ. Tapi nanti coba Bapak Ibu browsing lah Kahoot itu seperti apa. Kalau saya sih belum pernah menggunakan Kahoot, tapi saya pernah menggunakan Quizizz. Ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalimatnya begini, Bapak, yang seperti yang Bapak tanyakan tadi. Kalau kita di sini kan kuis atau tes gitu kan, kuis atau tes, jadi itu memang kita dituntut untuk memberikan umpan balik gitu, sama seperti kita pembelajaran ada refleksinya, jadi refleksinya itu umpan baliknya seperti apa. Ibu tadi siang jadi saya jadikan co-host, mohon dibantu untuk nanti kalau ada yang ribut memiutkan ya Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke soal nomor 2. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk soal nomor 1? Tidak Bu, kayaknya sudah jelas. Aman Ibu, sudah jelas. Oke. Lanjut, Bu. Berarti ini kita tandai ya. Tandai jawabannya B. Jadi nanti Bapak Ibu supaya biasanya kalau dari pengalaman yang beberapa kali retaker ya dari teman-teman yang retaker itu biasanya soalnya masih sama ya, cuman nanti diacak-acak aja. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman yang kemarin itu ketika kita bahas soal seperti ini ada teman-teman itu yang merekap. Jadi mereka merekap itu dengan cara misalnya menulis tangan. Jadi nanti Bapak Ibu soal ini silakan Bapak Ibu tulis tangan beserta kunci jawabannya saja. Misalnya nomor 1 itu seorang guru gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu buat aja jawabannya adalah memberikan komentar. Biasanya nanti soalnya akan seperti itu. Jadi Bapak Ibu udah ingat, oh jawabannya ini gitu. Seperti itu saja Bapak Ibu.
triknya. kasih Bu. Ya, untuk Terima yang kasih. pertama. Karena ketika kita menulis ya Bapak Ibu ya, setidak-tidaknya itu 30% kita ingat dengan kalimat tersebut. Jadi nanti kita tinggal baca. Kalau misalnya yang ini Bapak Ibu print kan terlalu banyak nanti tuh soal-soal. Jadi akhirnya bingung dan pusing gitu kan. Jadi Bapak Ibu kemarin kan saya suruh sediakan sebuah buku. Jadi bukunya itu Bapak Ibu tulis dengan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dengan tepat aturan penjumlahan dan pengurangan bilang bulat. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Mistar, bilangan, sempawak. Bu. Bilangan. Ya, Mister bilangan. Rabu. Yang lain Bapak Ibu, ada yang milih yang B, C, D, atau E? Tidak ada, Bu. Tidak. Saya. Sepertinya soal ini soal yang sudah sering muncul, Bu. Nah, iya Ya. itu soal rekator kemarin masuk juga itu, Bu. Ya, masuk ya Bapak Ibu ya. Berarti ini sudah sepakat kita dengan jawaban yang A. Oke, soal nomor 3. Nah, inilah teori Brunner, inilah yang kemarin Bapak Ibu tanyakan, ya kan? Teori Brunner itu ada 3, ada ikonik, ada simbolik, ada enaktif. Nah, untuk elaboratif sama eksploratif itu tidak termasuk dalam teori Brunner. Biasanya itu pengecoh ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ikonik, apa itu simbolik, apa itu enaktif? Coba Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan? Atau memberikan kata kuncinya? Saya Bu Hilmi sedikit Kalau nggak menyampaikan. salah ikonik Ya, Ibu Loren ya. Silakan Iya. Ibu. Enaktif itu, kalau ini apa namanya menurut ringkasan saya Bu ya, Iya. enaktif itu kata kuncinya itu benda nyata. Kalau ikonik itu berupa video, nanti disampaikan berupa video. Kalau simbolik itu apa namanya, simbol-simbol, berupa simbol-simbol. Saya cuma kata kuncinya singkat-singkat saja seperti itu Bu, biar cepat diingat. Ya, Itu terima menurut kasih. saya Bu. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Loren. Ada lagi tambahan Bapak Ibu yang lain? saya Silakan Ibu Juma. Siapa nih Ibu Juma apa ya? masih ya. Ya, silakan Ibu. Ya kalau nggak salah ingat kalau bagian B ya ikonik itu membahas tentang bilangan. Jadi menurut saya pilih B, ikonik. Baik. Oke. Ada lagi tambahan yang Bapak Ibu yang lain? Saya Bu Ibu dengan Ibu siapa ya? Warnijawati Bu. Silakan Ibu. Kalau menurut saya Bu, kalau misalnya kita menggunakan media itu dengan benda nyata, jadi itu lebih ke enaktif Bu, karena enaktif itu benda nyata, benda yang langsung kita tunjukkan kepada peserta didik. Iya. Nah, kalau misalnya ikonik itu berupa ikon-ikon misalnya seperti video yang merupakan visual yang kita tayangkan. Jadi seperti itu Bu. Kalau simbolik yang merupakan simbol-simbol seperti rumus-rumus ataupun X dan Y ataupun itu berupa ide atau gagasan kalau simbolik. Oke. Terima kasih ya Ibu. Oke, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, ikonik ini merupakan biasanya seperti video ya. Kalau simbolik biasanya dalam bentuk rumus ya. Sedangkan enaktif ini benda nyata. Nah, sekarang kita lihat lagi pada soal. Guru menggunakan lidi. Lidi ini kira-kira benda nyata kan Bapak Ibu ya?
Iya, benda nyata. Maka Benda nyata. kita jawabannya adalah enaktif. Enaktif. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, teori Brunner ini ada 3 ya, ikonik, simbolik, sama Simbolik, enaktif. enaktif. Jadi Bapak Ibu ini saja yang Bapak Ibu ingat. Oke Bapak Ibu. Oke Bu. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu untuk jawaban nomor 4 apa? Yang A Bu. GeoGebra. Program GeoGebra. Bu, Program GeoGebra. bisa dijelaskan open source itu apa? Oke, siapa Bapak Ibu yang bisa menjelaskan? Kenapa Bapak Saya, Ibu pilih A? Bu Guru, Bu, Iya, silakan Pak Ahmad. kalau saya tidak mampu menjelaskan open source apa, cuma kalau GeoGebra ini sering muncul, jadi saya tetap milih GeoGebra, Bu. Tidak tahu kenapa. Iya, karena saya ngajar di SMP, Bu. Betul Ya. Pak, betul Pak. Kalau GeoGebra Karena itu sering lebih ke Pak, ya, Pak. SPLDV sama transformasi geometri. Jadi kalau ada pilihan yang GeoGebra, pasti GeoGebra yang dipilih. Oke, Bapak Ibu yang lain bisa jelaskan apa itu open itu pertanyaan dari teman tadi? Bisa Ada yang- jawab, bisa dibantu jawab, Bu? Boleh, silakan Bapak. Siapa yang bisa menambahkan jawaban? Kalau OpenSearch itu adalah perangkat lunak yang sebenarnya terbuka artinya itu bisa dipelajari oleh bebas oleh semua orang. OpenSearch seperti itu, Bu, programnya. Bisa jenis program juga ya Bapak ya, sejenis Ya, ini sejenis aplikasi. program. Perangkat lunak. Seperti Microsoft Word, kayak Iya, gitu, Office itu OpenSearch juga. Ya, jadi Bapak Ibu intinya sekarang ini Bapak Ibu harus tahu lagi nih aplikasi apa-apa saja yang kira-kira yang berkaitan dengan kuis-kuis itu. Nah, jadi banyak nih istilah-istilah aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu yang kenal sekarang kan WA, ya kan, Facebook gitu ya kan. Itu adalah aplikasi-aplikasi sosial media ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu harus tahu lagi aplikasi-aplikasi yang tapi sebenarnya Bapak Ibu open source itu tidak kata kunci sih sebenarnya. Kata kuncinya itu ada pada sistem persamaan linear 2 variabel itu. Materinya. Dalam materinya. Iya, kalau kita misalnya menggunakan Adobe Flash ini bukan untuk SPLDV. Ya. Kalau PowerPoint itu bisa, cuman ribet gitu ya. Ribet kalau kita mau menjelaskan persamaan linear 2 variabel. Kita harus buat dulu garis-garisnya, harus detail kita buatnya gitu kan. Terus kalau misalnya video tutorial ini kan juga itu. Nah, sekarang yang E ini siapa yang bisa menjawab nih? Ini sejenis aplikasi juga nih Bapak Ibu. Siapa yang tahu dengan aplikasi augmented reality ini? Masih awam, Bu, ini. Apa Ibu? Masih awam, Bu. Baru ini mendengar dan membacanya. Adakah yang tahu yang udah pernah pakai? Kalau saya belum pernah pakai juga open source itu saya juga belum pernah pakai. Tapi kalau GeoGebra saya udah pernah pakai, PowerPoint saya pakai gitu kan. Tapi kalau yang aplikasi Adobe Flash ini juga saya belum pernah pakai juga. Cuman Adobe Flash ini lebih ke sama-sama seperti PDF lah. Kalau nggak salah saya. Ya Bapak Ibu ya. Izin bantu menjawab Ibu. Ya silakan. Untuk augmented reality ini sebenarnya anak-anak kita mungkin pernah pakai permainan itu. Misalnya kartu, terus kalau kita sorot pakai kamera dengan aplikasi dia seperti hidup. Ya. Seperti itu ya kira-kira ya Pak ya. Jadi Iya, kartu betul. yang bisa di itu ya. Iya, Kayak di 3 jadi- dimensi pakai kayak kita pakai Betul kacamata sekali 3 seperti dimensi itu. itu ya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami? Intinya ada pada ini. Pada Materi. materinya.
Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu difikirkan bahasa-bahasa asing yang ada di sini. Oke, nomor 5. Ini GeoGebra lagi. Bu Rina adalah guru matematika yang telah menggunakan piranti lunak GeoGebra. Namun ada beberapa siswa yang terkendala. Berikut merupakan tindak lanjut yang paling tepat. A. Menerapkan mode pembelajaran yang baru. B. Mengikuti MGMP. C. Mengadakan pertemuan wali murid. D. Meminta pihak pengelola sekolah. Abu. Yang A. Abu. Saya pilih abu. Ya, Bu, Saya yang memilih A. Ya. Adakah yang memilih selain dari A? Abu, waktu UP jawab Abu. Waktu UP jawabannya A, tapi kenapa Ibu? Perasaan jawabannya udah banyak yang benar ya Ibu ya? Iya, kok nggak lulus ya, Bu? Berarti belum rezeki itu. Nggak lulus. Kalau pedagogi agak Jadi begini Bapak Ibu ya. Saya ini kadang-kadang saya nggak tahu juga nih kriteria dari lulus UP ini juga nggak tahu ya. Cuman ada beberapa kemarin itu. Bapak Ibu ketika UP itu ada nggak soal itu yang masih kuning kolomnya? Hei, Ada, Bu. banyak, Bu. Ada, Payung. Yo, Yang mana itu Bu? Yang kita Ya. klik ragu-ragu. Iya, yang Ibu klik ragu-ragu. Iya, banyak sih Bu yang kira-kira jawabannya bingung, ya klik ragu-ragu aja. Jadi Ibu klik ragu-ragu tanpa Ibu nanti klik warna hijau. Jadi Ibu Iya. dibilang sama pengawasnya itu sudah tersimpan. Iya. Nah, itulah salahnya Bapak Ibu. Oh, berarti belum ya, Bu? Gimana itu solusinya Bu? semua, Bu. Jadi kalau hematnya saya, Bapak Ibu jangan maksudnya itu yang jawaban yang kuning tuh harus dihijaukan. Oh. Jadi dia tidak akan otomatis kalau kata pengawas kan otomatis nanti seperti itu katanya. Saya kalau pengalaman teman-teman yang kemarin juga nggak lulus UP tahun 2021, kendalanya juga seperti itu rata-rata. Jadi saya lihat nih Bapak Ibu dari tadi ketika membahas ini Bapak Ibu sudah mantap sekali, analisisnya sudah mantap. Cuman mungkin Bapak Ibu nggak tahu ketika kita menjawab ragu-ragu itu hanya jawaban sementara, tidak tersave di servernya kalau Ibu udah punya jawaban gitu. Jadi hematnya saya, jawaban yang berwarna kuning tadi Ibu harus hijaukan. Jadi Ibu harus lihat waktu, kan ada waktu itu di atas kita ujian itu. Iya, Nah, iya Bu. jadi hematnya begini, kalau saya strategi saya waktu itu ya Ibu ya, ketika kita ujian itu apa namanya? Misalnya nih 30 menit kita udah ujian, tadi ada jawaban ragu-ragu. Saya periksa lagi jawaban ragu-ragu itu dulu. Dah, saya hijaukan aja lagi. Jadi nggak usah terlalu difikirkan lagi soal itu. Kalau memang soal itu rasanya udah kayaknya ini nggak saya dah langsung hijaukan aja. Semua jawaban harus dihijaukan. Jadi kalau jika Bapak Ibu ragu-ragu itu tidak terekam di server. Kalau itu menurut pendapat saya, karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan sama teman-teman yang kemarin retaker, kasusnya juga seperti itu. Itulah kami ikutin instruksi dari pengawas bukan, kalau misalnya ragu-ragu ya nggak apa-apa, tekan aja ragu-ragu, nanti memang jawabannya itu terekam katanya, tersimpan. Makanya pas habis, maksudnya mau habis waktu, kalau misalnya nggak sempat perbaiki kembali ya udah nanti juga tersimpan. Mikirnya seperti itu Bu. Ya, sama seperti itu Ibu, anak UN ya UNBK ya. Kan kita kan selalu bilang sama siswa kalau yang ragu-ragu langsung diklik oke gitu kan, periksa kembali jawaban, yang ragu-ragu itu di oke kan. Kita kan gitu kan sama anak-anak. Jadi sama aja sih sebenarnya dengan kita ini. Tapi kok kenapa pengawasnya maksudnya nggak jelaskan sedetil itu Bu ya?
Kadang-kadang ya Bu ya. Biar UP lagi, Bu. Lumayan 300.000. Enggak, maksudnya mungkin pengawasnya suka ya kalau misalnya anggota peserta dari UP itu penuh kelas selalu. Kita nggak tahu ya Bu ya. Cuma bisa jadi pengawasnya juga nggak paham dengan IT gitu kan. Karena kan masalah ini kan nggak semua sama lah kayak seperti kita Bapak Ibu ya. Kita kan hidupnya di zaman belajarnya tidak di zaman komputer ya kan. Tiba-tiba sekarang siswa hidup di zaman teknologi ya kan. Mau tak mau kita harus melek teknologi kan. Nah, begitu juga dengan mereka. Mungkin mereka juga mungkin di antara dosen itu mereka hanya bisanya ya pandai Zoom lah gitu kan, tahulah dengan aplikasi ini, tapi dia nggak tahu di server itu tersimpan atau tidak. Sama seperti kita tes CPNS Bapak Ibu, ketika kita tes CPNS jangan jawaban itu kita buat ragu-ragu, pastikan jawaban itu terklik dan tersimpan. Itulah ini mikirnya karena katanya tersimpan Bu, jadi nggak mikir lagi ke ragu-ragu kuning itu. Karena maksudnya intinya tersimpan katanya. Iya, besok ya Ibu ya, ini pengalaman. Iya Bu. Ya, Makasih banyak Bu Hilmi udah berbagi ilmunya juga kan. Ya, ini pengalaman yang ini Ibu udah retakan ke berapa ini Ibu? Ada yang kedua? Kalau saya redaktur yang pertama kemarin Bu, berarti udah Kalau 2 saya kali. yang kedua, Bu. Nah, jadi kalau selama 2 kali UP Bu, pengawasnya memang seperti itu mengarahkannya. Jadi UP tanggal 21 besok jangan seperti itu lagi ya Ibu ya. Insya Allah Bu akan ingat selalu nih dari Hilmi ya. Saya pengen mendengar berita di grup itu, alhamdulillah Bu saya lulus gitu. Amin Bu Hilmi, mohon doanya. Iya. Kedepannya nggak lagi. Iya. Ini saya ya saya lihat nih teman-teman yang ada di grup kemarin itu hanya beberapa ya yang nggak lulus. Saya lihat yang rata-rata yang kemarin belajar bareng sama kita itu rata-rata lulus gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Ya amin. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu nggak punya grup belajar yang seperti ini? Saya enggak Bu. Tidak ada Bu. Saya Ini baru tahu Bu. Baru kali ini tahu ada grup bimbel seperti ini Bu. Sebenarnya saya tidak bimbel. Siapa ini? Ibu Yunike, silakan Ibu. Oke Bu, saya punya kemarin ada sempat belum akar itu share teman-teman. Kebetulan saya dapat dari Grabs ya Bu. Kami ada teman share video petunjuk supaya bisa lulus. Di situ petunjuk mengatakan bahwa ketika ada soal yang kita betul-betul tidak ketahui jawabannya, itu mending ketimbang harus mengklik jawaban. Apa itu benar seperti itu Bu atau mohon arahannya Bu Hilmi? Kalau menurut pendapat saya Ibu, sebaiknya Ibu isi saja. Kenapa? Karena tidak ada pengurangan poin. Jadi kalaupun salah, jawaban kita itu tidak ada pengurangan. Nah, jadi kecuali nih Bu, kalau di UP itu seperti dulu saya pernah ikut tes CPNS ya, itu kalau jawaban salah, itu -1. Nah, kalau di sini jawabannya kan tidak ada pengaruh nilainya. Jadi ketika kita ngeklik pun salah pun tidak mempengaruhi nilai. Jadi sebaiknya kalau menurut saya diisi saja. Begitu Ibu. Baik Bu, terima kasih arahannya. Iya. Jadi Bapak Ibu itu rezeki Bu. Mana tahu ya. Mana tahu yang diklik itu memang itulah jawabannya gitu kan. Jadi Bapak Ibu begitulah sedikit trik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan itu ya terulang kedua kalinya dari pengalaman Bapak Ibu sebelumnya. Jadi mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu ya. Saya lihat tadi analisis Bapak Ibu sudah bagus semuanya. Jadi nggak yakin saya kalau dari segi materi sih kalau menurut saya tidak. Ya mungkin ada 1-2 Bapak Ibu yang masih inilah punya kendala lah di sini gitu kan. Tapi saya rasa mungkin salah satu penyebabnya juga seperti itu. Terus yang pertama, yang kedua,
Yang perlu diwanti-wanti ya Bapak Ibu, jaringan Bapak Ibu. Jaringan internet Bapak Ibu. Kalau bisa memang harus Bapak Ibu pindah kota aja lah untuk UP itu. Kalau memang harus misalnya kita nyewa tempat di mana gitu kan, udah ke sana. Jangan kita pertahankan daerah rumah kita yang misalnya jaringannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu. Apalagi misalnya jaringannya itu seperti itu. Karena pengalamannya begini Bapak Ibu, saya punya teman juga kemarin itu pretest ya, pretest PPG. Jadi kebetulan di tengah-tengah pretest itu jaringannya bermasalah. Jaringannya bermasalah, terus keluar dia dari itu tampilan apa namanya, keluar dari Zoom juga keluar, dari apa juga keluar. Akhirnya dia masuk kembali ke Zoom dalam waktu beberapa menit. Cuman dari analisanya ya, dari cerita beliau, itu yang nggak lulus pretest itu hanya 2 orang di kelasnya itu. Dan kebetulan kejadiannya sama-sama di tengah-tengahnya itu terkendala jaringan. Nah, itu begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau saya boleh sedikit bercerita ya. Grup ini sebenarnya terbentuk, kita ini sebenarnya tidak bimbel ya Bapak Ibu ya. Ini grup ini dulu terbentuknya, inisiatifnya dari beberapa orang teman termasuk saya. Waktu itu kami mau UP, ya kami tidak punya yang memandu siapa, nggak ada gitu kan. Jadi waktu itu kami punya inisiatif beberapa orang teman, ayo kita belajar bersama gitu. Belajar bersama kami full 1 minggu kami belajar, bikin Zoom, hampir setiap hari lah kami bikin Zoom gitu kan. Akhirnya kita share-share di grup biar rame gitu kan. Yang mau ikut silakan. Akhirnya terbentuklah grup kita semua lulus waktu itu. Udah terbentuknya grup kita semua lulus. Akhirnya kita waktu itu berjanji nih, di antara kita yang lulus nantinya kita akan membimbing teman-teman yang nggak lulus. Nah, jadi intinya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah kita ada banyak juga lah, hampir separuh di antara kami lulus ya. Setelah itu yang aktif di grup ya bisa dikatakan saya dengan Pak Wahyu tetap aktif di grup, teman-teman yang lain sudah pada keluar grup gitu kan. Akhirnya terbentuk lagi karena grupnya penuh, kita bentuk lagi grup baru. Nah, sampai kemarin kita retaker tahap pertama ya, ada 4 grup kemarin itu, dan alhamdulillah di 4 grup itu rata-rata mungkin bisa dikatakan 75% itu mereka lulus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini harapan saya nantinya, saya berharap Bapak Ibu memang benar-benar menyediakan waktu ketika memang ada jadwal Zoom gitu kan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu masuklah ke dalam Zoom itu, mendengarkan walaupun bisa sambil di jalan gitu kan. Terus ada rekaman nanti saya upload di YouTube. Misal kalau seperti pedagogik ini, Bapak Ibu sambil misalnya kayak ibu-ibu di rumah sambil nyuci piring, sambil apa, Ibu hidupkan aja YouTube-nya gitu. Ibu hidupkan YouTube-nya, jadi nanti setidaknya, iya, silakan Bapak. Kalau bisa link YouTube-nya dikirim juga ke grup ya? Iya, nanti saya kirim Bapak ya. Jadi nanti setiap saya upload nanti saya kirim linknya. Terima Jadi, kasih Bu. iya Bapak. Jadi itu kita nanti sambil santai kita dengarkan. Saya dulu kemarin strateginya begitu Ibu. Saya ingat dulu punyanya Bapak siapa lah, saya lupa. Bapak itu orang Kalimantan kalau nggak salah. Saya dia aktif juga dibuat YouTube. Pak Ardin. Ya Pak Ardi ya. Kusnadi. Ya Pak Ardi Kusnadi. Saya sering tuh nonton YouTube beliau kan. Nggak nonton sih sebenarnya, saya puterin aja YouTube itu. Jadi saya sambil nyapu, saya dengar juga. Jadi pembahasan beliau itu setidaknya ketika kita UP itu, oh ini kemarin loh dibahas oleh Pak Ardi gitu kan. Oh ini kayak gini loh pembahasannya gitu. Jadi kita ingat gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi strategi-strategi yang sudah saya berikan itu mohon Bapak Ibu laksanakan gitu kan. Tidak ada apa namanya,
proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau Bapak Ibu memang benar-benar pengen lulus, lakukanlah hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Berikut, dah yang keberapa ya Bapak Ibu ya, saya dah lupa nih tips yang keberapa. Yang kedua udah Bu. Udah yang kedua ya. Oke, selanjutnya satu lagi Bapak Ibu, selain kita berusaha ya, ini kita cerita dulu ya Bapak Ibu ya, baru kita nanti lanjut soal ya, nggak apa-apa ya. Iya Bu, Yemi berbagi pengalaman Bu. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu, kalau terutama yang Muslim lah, kalau yang non-Muslim boleh lah kalau mau mengikuti. Itu sedekah subuh itu paling bagus loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan. Tidak mesti banyak. Misal nih, kita hanya punya beras gitu. Segenggam beras saja Bapak Ibu niatkan. Sediakan misalnya sebuah toples. Jadi toples itu Bapak Ibu tuliskan lulus retaker 21 bulan 8 2022. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan beras itu ke dalam toples itu, bismillah ya Allah, saya niatkan sedekah saya ini mudahkan hajat saya gitu setelah subuh, atau dalam bentuk uang juga boleh. Bapak Ibu misalnya punya uang 1.000 misalnya kan, sediakan toplesnya. Nanti kalau udah banyak, udah mau ujian itu Bapak Ibu serahkanlah kepada siapa orang yang berhak menerimanya gitu. Minta doa-doa mereka. Nah, jadi kita selain ilmu dunianya kita Pak, itu akhiratnya juga kita apa namanya ya? Jemput rezekinya dengan sedekah. Iya. Jadi dengan apa yang kita punya. Jadi saya kemarin seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu mau mulai dari saya sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kalau saya boleh jujur, saya di profesional itu saya kurang gitu. Karena memang udah lama nggak belajar profesional ya. Belajarnya di SMP. Jadi saya kalau di profesional saya angkat tangan. Saya lebih ke pedagogik ya. Lebih saya mantapkan di pedagogik saya. Karena di pedagogik kan karena memang sehari-hari kita gunakan, terus di penilaian juga saya sebagai penilaian, tapi saya nggak tahu nih saya itu lulusnya di banyak tinggi nilainya di mana gitu kan. Jadi saya pakai ilmu itu aja, selain ilmu langit, saya pakai juga yang ilmu dunianya. Jadi dua-duanya sinkron gitu. Saya mulai PPG itu sudah saya niatkan, saya sedekah setiap subuh, saya sedekah setiap subuh, saya sedekah. Jadi di lingkungan saya itu sekali sebulan itu ada yang jemput sedekahnya itu untuk masjid gitu kan. Udah saya serahkan sedekah saya itu. Jadi setiap hari itu ada di toples itu saya tulis gitu kan, lulus UP Desember 2022 gitu. Jadi kita setiap niatkan seperti itu. Tuh. Terus kita juga kalau ada rezeki nih Bapak Ibu, jangan lupa kita minta doa anak yatim. Ya. Dengan cara nggak harus mesti mewah, harus banyak kita ngasih, enggak. Biasa kan di daerah-daerah kita itu kan ada tuh yang biasanya ngumpulkan donasi untuk anak-anak yatim di sekitar kita gitu kan. Nah, Bapak Ibu silahkanlah berpartisipasi situ. Kalau di sini biasanya tempat saya ini misalnya donasi untuk berbuka anak yatim gitu kan. Mereka menyediakan paket, misalnya paket 10.000, paket ya tergantung apa kita lah kan. Kita sanggupnya berapa? Kita sanggupnya 10.000 ya udah kita kasih 10.000. Kalau sanggupnya 20.000 kita kasih 20.000. Tapi rutin Bapak Ibu. Jadi kita niatkan di situ. Jadi salah satu cara menjemput rezekinya seperti itu selain kita belajar ya. Bapak Ibu yang non-Muslim mungkin juga bisa lah melaksanakannya gitu, sedekahnya itu ya kepada keluarga-keluarga, teman-teman dekat yang berhak lah, yang memang kita bantulah. Kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan itu mengaminkan doa siapa. Jadi mintalah doa mereka. Doakan saya nanti lulus UP gitu atau lulus retaker tanggal ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Iya Bu. Ya. Di sini Bapak Ibu siapa yang sudah sering, ini bukannya bermaksud ria ya.
sedekah subuhnya bagaimana? Sudah ada yang memulai? Ada Bu, cuman kadang-kadang kelupaan paginya. Tapi kalau saya Bu, yang ini yang rutin suami Bu, cuma diniatkan juga untuk saya kan selama ini. Tapi kalau lebih bagusnya sendiri kita ya Bu ya. Iya, sendiri saja Ibu. Memang sediakan satu memang khusus untuk niatkan untuk ini gitu. Iya, cuman Bu kadang-kadang lupa. Jadi setiap salat subuh, setiap ngaji sebentar udah langsung ke dapur. Ya, berarti gini caranya. Ibu naruhnya di dapur. Nah, jadi ketika ya, Ibu di dapur, betul kayaknya Bu. Ini strateginya memang harus dirubah nih. Iya, jadi ketika celengannya itu memang harus taruh di dapur. Atau Ibu taruhnya dekat Al-Quran yang biasa Ibu ambil. Oh iya Bu. Ada tulisan di situ kan. Jadi ketika Ibu ngambil Al-Quran pasti Ibu lihat tulisan kan. Nah, Ibu lihat tulisannya dalam bentuk doa ya Bu ya. Saya lulus Retaker 21 bulan 8 2022. Itu doa. Iya Bu. Memang saya insya Allah yakin tuh Bu, karena kemarin tuh waktu suami saya ikut UP yang Retaker pertama juga di tahun 2021 kemarin, beliau seperti itu Bu, rutin sedekah subuh. Ya, alhamdulillah memang dapat hasilnya kan. Jadi dapat. Iya, jadi Bapak Ibu silahkanlah dicoba ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya di pengumuman Retaker tahap 2. Amin Bu, mudah-mudahan Allah menjawab ya doanya. Jadi Bapak Ibu ya, kita mulai dari kita ibaratnya ya ilmu langitnya juga. Sekarang kita ilmu dunianya juga kita pelajari. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya soal nomor 6 ya. Pak Amir akan menganalisis hasil tes siswa untuk jadikan acuan dalam memperbaiki pembelajarannya. Kegiatan yang relevan untuk dianalisis adalah hasil sumatif, formatif, kuis, tugas-tugas siswa, teh formatif, dan sumatif. Formatif Bu. Formatif Bu. Formatif Bu. Formatif Bu. Formatif Bu. Adakah Bapak Ibu yang bisa jawab apa itu formatif, apa itu sumatif? Kalau sumatif itu setelah babnya habis, tapi kalau formatif itu ketika pembelajarannya selesai. Ya. Ada yang Bapak Ibu menambahkan? Kalau menurut saya Bu, kalau sumatif itu lebih ke hasil akhirnya. Kalau formatif itu hasil yang bisa untuk memperbaiki ke depannya gitu. Kalau sumatif apa Ibu? Coba ulang lagi sumatif. Kalau sumatif itu lebih ke hasil di akhirnya. Hasil akhir ya. Kalau formatif itu untuk memperbaiki nilai ke depannya. Oke. Bapak Ibu, kata kuncinya ada di sini ya dalam memperbaiki pembelajarannya. Ya, kata kuncinya di sini. Jika kata kuncinya ini, maka jawabannya adalah tes formatif. Terus kalau untuk sumatif bagaimana? Kata kuncinya adalah hasil pembelajaran, ya. Kata kunci untuk sumatif ini adalah hasil. Ya. Kemarin saya di TO salah jawab, Bu. Ya, hasil ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Cukup, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Salah seorang guru matematika SMP menyadari bahwa rendahnya skor PISA. Nah, ini mungkin PISA ini juga kalimat asing yang ada Bapak Ibu yang belum tahu itu PISA itu apa? Ada Bu. Ada. PISA ini sejenis lomba Ibu. OSN tingkat internasional. Nah, pokoknya lomba matematika lah. Pokoknya lomba sains lah intinya. Tapi tingkatnya internasional. Ya, biasanya skor-skor pendidikan berdasarkan ini nomor urut peringkat kita di dunia berdasarkan itu biasanya. Salah satu indikatornya adalah siswa tidak terbiasa mengerjakan soal berbasis konteks ya. Pembelajaran yang dilakukan juga tidak mengarah pada pembelajaran berorientasi pada konteks. Ini kan panjang nih Bapak Ibu. Udah kita langsung intinya saja.
Untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa, nah sini ya, kemampuan penalaran siswa PTK. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. PTK yang A ya. Di sini ada kata konvensional. Ya. Biasanya kalau kata konvensional ini, maka itu akan berkaitan dengan penelitian eksperimen. Ya, ada perbandingan dia. Terus di sini juga ada kata konvensional, biasa. Pembelajaran biasa ya. Ini berarti dia nih. Terus kalau yang C bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran berbasis kontak yang mampu meningkatkan pembelajaran? Ini kalimatnya kurang tepat di sini. Terus yang D, apakah pengaruh pembelajaran konteks dengan kemampuan? Ini juga ini apa namanya juga pembanding di sini kan? Yang E, apakah pembelajaran berbasis konteks dapat meningkatkan? Nah, jadi PTK itu tujuannya adalah meningkatkan Bapak Ibu. Jadi kuncinya di sini. Dapat meningkatkan. Nah, jadi jawabannya adalah E. Jadi PTK itu yang belum meningkat itu yang mau kita tingkatkan. Jadi inti dari rumusan masalahnya itu ada kata meningkatkan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bu, jadi kalau gitu nggak ada berdasarkan patokan pada kata adakah atau apakah. Jadi nggak perlu juga gitu ya, Bu. Tetap harus Kalimat depannya ini maksud Ibu. ya. Kata apakah atau bagaimanakah atau bagaimana. Biasanya rumusan masalah PTK itu kan dengan kata tanya, ya kan? Kata tanya itu kan ada apakah, ada bagaimana, ya kan? Nah, adakah juga kata tanya. Cuman boleh saja sih sebenarnya menggunakan kata tanya yang lain. Cuma kita lihat inti dari ininya, inti dari kalimatnya itu. Iya, Bu. Kalau konvensional juga bisa, apakah pembelajaran berbasis konvensional dapat meningkatkan dibandingkan dengan ini? Itu kan bisa juga menggunakan kata apakah dia. Tapi sekarang ini kita berhubungan dengan PTK. Kalau PTK itu biasanya meningkatkan. Oh, oke. Ya, Bu. Ya. Kalau seperti yang C itu kan ada juga Bu yang mampu meningkatkan. Di sini kan ada pakai tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan pembelajaran berbasis konteks. Iya, bukan kalau Caranya. Di sini berarti di sini caranya saja. Jadi ini pengecohnya di sini. Oh iya Bu. Ya. Sedangkan kita kan yang kita teliti itu adalah kemampuan penalarannya kan Bapak Ibu. Rumusan masalah. Iya, iya. Kan tadi ini. Dan caranya ya Bu ya. Ya, ini Rumusan kita cari kata kuncinya meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Berarti kata kunci inilah yang kita cari di option. Nih. Untuk meningkatkan Yang C kemampuan. itu lebih ke bertanya. Kalau PTK agak susah, saya masih agak sulit Bu. Karena belum terbiasa aja Ibu. Ya, belum terbiasa. Nanti kalau sudah banyak mendapatkan soal PTK, nanti Bapak Ibu tinggal ketika saya tampilkan soal PTK, Bapak Ibu udah tahu, oh ini jawabannya ini gitu. Kalau itu Bu Hilmi, umpamanya ya tahap kan kalau PTK ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan. Nah itu di dalam tahap perencanaan ada step-stepnya. Kadang kita bisa tertukar-tukar itu Bu Hilmi, itu masih terbalik-balik tahapan-tahapannya itu ya. betul. Nanti kita apa ya Bapak Ibu ya, kita sediakan khusus kita membahas PTK. Ya Bu. Ibu ya, nanti saya akan coba masih banyak yang kelemahannya di PTK Bu. Iya Bu. PTK masih agak-agak belum
Bu, bingung. Waktu Ya. pilih optionnya itu bingung. Saya apa dulu ya Bapak Ibu ya, saya catat dulu ya, PTK, terus kemarin juga ada kata kunci matematika kritis, matematika yang itu ya, Otomatis, penalaran. ya nanti kita bahas khusus yang itu. Iya Bu. Oke, nomor 8. Ketika diminta memberi pertimbangan, memilih siswa sebagai duta persahabatan. Nah, ini sering juga Bapak Ibu ya, keluar ya. Ya Bu, ini keluar Bu. Iya Bu, sering Bu. Ritaker saya keluar Bu. Nah, dah sekarang jawabannya apa Bapak Ibu? Yang D, Bu. Yang D Bu. Yang D, Bu. Bu. Adakah yang jawab selain D? Kayaknya nggak ada Bu. Ya, Udah sepakat tahu ya. semua. Udah sangat tahu. familiar. Udah sangat Udah familiar. viral. Jangan-jangan karena udah viral nanti diganti soalnya Bapak Ibu. Ih. Ya Allah, jangan. Itu yang bingung. Intinya konsepnya Bapak Ibu udah tahu gitu kan. Insya Allah. Oke, nomor 9. Ini juga sering keluar Bu. Ini sering keluar Bu kemarin. Bu. Saya kemarin salah ini Bu. Oke. Udah langsung ya. Jadi saya pengennya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi besok pas nengok soal, udah ini nggak perlu baca soal lagi. Iya Bu, maunya gitu jawabannya Bu. ini gitu. Ya, semoga aja yang seperti ini gini, keluar amin. hasilnya, Bu. Tapi Bapak Ibu, teman-teman yang kemarin ngakunya seperti itu. Bu, saya nggak perlu lagi baca soal loh Bu. Saya Bu. nengok jawabannya aja. Mudah-mudahan nyesel nggak masuk grup Bu. Semoga besok kami gitu juga, Bu. Semoga tanggal 21-nya seperti ini keluar, Bu. Ya, mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu ya. Amin ya Allah. Nggak mungkin lah orang tuh dalam waktu Amin. 1 bulan buat soal baru ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan retaker kemudian ya keluar. Ini apa nih jawabannya Bapak Ibu? D, tes tertulis. Ada yang lain? Karena itu PBL Bu. Project Basic Learning. Jadi diukur nih kata kuncinya mengukur kemampuan. kalau ukur kemampuan berarti itu tesnya Itu. adalah Tesnya pengetahuan ya. Itu Ibu, bukan kelompok. Udah siap UP kayaknya semuanya Bu. Mudah-mudahan jangan berganti soal nanti. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Pengalaman aja saya sudah ikut. Dan tidak ngeblank ketika ujian. Ada juga ketika ujian tiba-tiba ngeblank. Ngeblank Ibu. karena soalnya udah lain. Saya ngeblanknya di soal profesional Ibu kalau pedagogi. Sama. Profesional, aduh. jadi gini Bapak Ibu. Dikasih trik ya Bu, kalau profesional juga ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita nanti jumpa soal, saya ngeklik soal tuh saya nggak pernah ngeklik nomor 1, saya nggak pernah ngeklik nomor 1. Saya ngekliknya acak Bapak Ibu. Saya mulai misalnya ngekliknya karena saya tanggal lahirnya tanggal 18, saya lebih suka ngekliknya tanggal 18. Saya klik dulu tanggal 18. Bisa nanti pakai Tolong diulangi yang barusan Bu. mudah-mudahan rezeki nanti tanggal Apa lahir. Bapak? Tolong diulangi trik yang barusan. Kalau saya nggak suka ngeklik itu nomor 1. Karena kadang-kadang kita kan ngeklik nomor 1 nengok soalnya udah gitu Banyak kan. kali gitu ya Bu. Aduh, udah pusing. Pas nomor 1 langsung soal yang sulit. Jadi saya Jadi udah cenderung hilang semangat untuk mengerjakan nomor selanjutnya. saya cenderung ngeklik itu nomor tengah gitu kan. Jadi saya ambil misalnya saya acak aja nomornya itu. Saya suka misalnya karena saya lahir tanggal 18, saya klik dulu 18 gitu kan. Nah, Ini yang klik saya 18. lakukan dari pertama dan kedua itu dari nomor 1 urut sampai nomor 120. Betul Bapak. Jadi Pak. mungkin Betul, tips Kak. dari Iya, Ibu sama itu aku sederhana juga. tapi Ya saya sama ikutin Pak, dulu. saya juga. Pas lihat nomor Sama, Pak. satunya yang sulit, jadi udah agak lemas. Iya benar-benar. Iya. Rasa-rasanya Selanjutnya.
waktunya kurang, Mas. Iya. Jadi gini Pak. Pakai trik Bu Hilmi. Jadi triknya gini, kalau saya ya, saya kalau jumpa soal profesional karena saya kurang di profesional, udah saya tinggalin. Jumpa profesional saya nggak baca, saya langsung buang soalnya. Saya pilih trik soal berikutnya. Kalau masih profesional saya buang dulu. Kalau misalnya profesionalnya misalnya yang biasa kita ajarkan, misalnya kayak transformasi kan biasa kita ajarkan. Kalau yang transformasinya masih rendah lah. Terus misalnya tentang sinus kosinus, rumus aturan sin, aturan kos itu kan masih yang gampang-gampang lah ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau soal-soal yang kemarin itu rata-rata yang keluar itu memang benar-benar yang dibahas, saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu besok untuk profesional, benar-benar lah sama Pak Wahyu tuh, kok tanyakan lah, kok nggak jelas ini, tanyakan nanti. Betul Bu, jujur aja, makanya trik belajar saya ubah sekarang. Kemarin kan cuma nonton, ngeprint, jadi sekarang saya mau tulis. Iya. supaya saya ingat. Iya, betul. Saya jujur cuma baca-baca aja. Soal Pak Wahyu 80% keluar. Iya, karena soal-soal kami itu Bapak Ibu, itu memang teman-teman yang dari UP kemarin itu ngeser-ngeser ke saya kan, Ibu bahas dong soal ini, Bu bahas dong soal ini, jadi kami rekap lah kan, rekap soal-soal gitu kan. Dah, kami bahas soal-soal itu. Jadi rata-rata soal yang kami bahas itu mereka mengatakan seperti itu. Soalnya hampir persis loh, bahkan kami nggak perlu lagi nyari. Karena udah dibahas Pak Wahyu, kami udah ingat jawabannya. Nah, begitu ada Bapak Ibu. Kalau nggak saya ingat ada 5 soal itu jawabannya sama. Iya. Tidak perlu menghitung. Iya memang benar. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya nanti jumpa soal ini, oh ini kemarin jawabannya ini loh. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirkan lagi rumus-rumus yang susah-susah itu, nggak perlu lagi. Sama pedagogiknya Ibu semua keluar yang mencipta, semoga lah Bu soalnya kita bahas. Amin. Yang Bapak Ibu yang kemarin ikut belajar dengan saya tapi belajarnya masih ogah-ogahan pasti nyesel ya. Iya, benar nyesel, Bu. Bu. Kesel banget Bu. Benar Bu Hilmi. Saya juga ikut Bu, tinggal rajin Bu. Jujur kalau saya Bu lemah di profesional Bu, itu aja. Cuman kemarin tuh karena belajarnya ya udah nanti aja lah ngeprint, nggak usah dengerin aja lah gitu kan. Akhirnya betul itu. Akhirnya sekarang betul banget Bu. Kualat jadi murid ya Bu. Betul Bu itu Bu. Jadi Bapak Ibu besok pas pembahasan profesional, karena memang kita sama-sama lemah di profesional, tanyakanlah sama Pak Wahyu itu nanti. Pak Wahyu itu karena memang beliau ngajarnya kelas IPA kelas 12 ya. Jadi beliau memang ilmu beliau tuh banyak gitu. Nah, di sini kalau guru SMP susah ya Bu. Iya Ibu, pengalaman saya dulunya sebelum saya di SMP, saya ngajarnya kan di SMA Bapak Ibu. Jadi itu saya kan sering ngajar kelas 12 gitu kan. Jadi kan kalau kelas 12 itu kan tingkatannya kan lumayan tinggi tuh materinya. Jadi ketika saya pindah ke SMP, itu saya senyum-senyum sendiri aja nengok soalnya, kok soalnya gampang-gampang kali ya, saya bilang gitu kan. Cuman setelah saya udah lebih kurang 6 tahun saya di SMP, itu pelajaran SMA itu saya lupa ya Bu. Lupa kemarin semua rumusnya ya Bu. apa ya gitu kan. Jadi memang Betul. sebenarnya kalau kita nggak ngasah lagi ilmu kita, Iya. lupa gitu kan. Jadi intinya Betul besok banget. Bapak Ibu memang benar-benar setelah dikasih sama Pak Wahyu besok soal profesionalnya, Bapak Ibu tulis soal, coba jawab dulu sendiri, ditutup dulu yang kunci jawaban dari Pak Wahyu itu kan. Nanti kalau udah mentok silakanlah dilihat. Jadi mudah-mudahan nih ketika Bapak Ibu ngerjainnya itu kan, oh iya ini kemarin kan jawabannya ini. Nah gitu, ingat sendiri dia dengan jawabannya itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Jadi kalau merugilah orang-orang yang nggak mau bertanya. Oke, soal nomor 11. Suatu hari ketika jam pelajaran sudah berakhir, nah ini sering juga, ini ada keluar ya Bapak Ibu ya? Iya. Ada Bu A jawabannya. Nah, kemarin ada yang bilang apa ya?
jawabannya milih yang E. jawabannya mana ya? Yang E E. ya. Mendengarkan permasalahan ya. Ada yang Bu. Sebenarnya kan kalau kehidupannya nyatanya kan memang kita milihnya E ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Kok gitu ya Bu? Kadang kok suka ini ya. Jadi kita menjawab, kayaknya menjawab soal yang si pembuat Tidak soal sesuai. jawab itu yang kita ikuti. iya, jangan sesuai dengan hati, jangan sesuai yang kita kerjakan Bapak Ibu. Pokoknya yang perfect jawabannya. Karena kita bukan orang yang ahli Membuat soal. enggak ahli dalam apa namanya konsultasi, ya kita ya menyarankan ke guru bimbingan konseling gitu kan. Karena memang sering juga saya bilang gini Bapak Ibu, kadang-kadang saya mengalami menangani siswa gitu kan. Kadang kita ini kan karena mungkin kita nggak tahu trik-triknya ya Bapak Ibu ya. Kita kan sering emosi tuh kadang-kadang dengan sikap siswa, tingkah laku siswa itu kan, misalnya yang bohong lah sama kita, yang segala macem lah gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu nih trik-triknya kan. Jadi saya pernah itu kemarin itu akhirnya saya konsultasi sama guru BK. Saya konsultasi sama guru BK. Saya WA kan guru BK itu, ini gimana kalau begini. Jadi guru BK tuh ngasih, coba begini kata guru BK tuh kan, dia ngasih itu kan clue-nya ke saya kan. Akhirnya saya pikir, oh iya juga ya, saya bilang gitu kan. Jadi itu akhirnya saya itu akhirnya berhasil juga ngapain anak itu. Nah, jadi intinya misalnya gini kan, kadang-kadang kita udah marah nih, siswa kita marah-marahin siswa itu begini, misal ini kita kan. Habis itu kita kan hanya sekedar ngasih nasihat anak gitu kan. Udah akhirnya anak itu kan diem dengerin kita kan. Ternyata kalau trik dari guru BK itu kita tanya anak itu, mau kamu apa gitu. Kita tanya, kenapa kamu seperti itu, terus maunya apa. Nah, jadi kita dari maunya itulah kita arahkan. Jadi kayaknya cocoknya gitu guru bimbingan. Kalau kita misalnya ya, menerima curhatan siswa kan ya kita kadang-kadang larut dalam kisahnya ya Bapak Ibu ya. Saya kita siswa bercerita kan kita suka larut gitu kan. Tapi kalau guru konseling itu dia punya trik. Karena mereka memang belajar itu kan. Mereka memang mempelajari karakter-karakter siswa. Jadi cocoknya seperti itu. Jadi jangan sesuai dengan hati nurani kita ya Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu kalau jumpa soal soal yang bagaimana gitu kan, misalnya tentang loyalitas, itu Bapak Ibu pilih yang paling perfect, yang paling loyal. Misalnya tentang antara memilih keluarga dengan pekerjaan, Bapak Ibu pilih pekerjaan, walaupun realitanya Bapak Ibu nggak seperti itu ya. Ya itu kadang Ibu soal begitu tuh. Walaupun kenyataannya kita milih keluarga kan, karena kita pikir kan, ngapain juga kita mikirkan. Nampaklah guru yang profesional ya Bu. Jadi pekerjaan ya. Iya, misalnya kita disuruh nih antara memilih orang tua sama pekerjaan, pilih pekerjaan. Iya betul. Walaupun kita sebenarnya kalau ke orang tua. Ke orang tua gitu kan. Jadi soal-soal seperti itu ada juga keluar ya Bapak Ibu. Jangan pilihnya sesuai dengan hati nurani kita. Itu bukan tes psikologi. Kalau tes psikologi ya sesuai dengan kita, tapi itu tesnya ya mana yang bagus. Nah, yang profesional kita. Jangan-jangan itu yang membuat tidak lulus ya Bu. Iya betul, kita lebih ke hati nurani kita. Jadi ya sama kayak penempatan kerja gitu kan. Misalnya rumah kita jauh. Habis itu kita gimana sikap kita misalnya kan. Kan ada tuh kalau secara nurani kan pasti kita bilang nih sama kepala sekolah, Pak, jamnya sedikit aja ya Pak ya. Kalau bisa 3 hari, kalau bisa sehari kan gitu. Tawar-menawar ya. Tawar-menawar gitu kan. Tapi kan kalau yang profesional kan bukan seperti itu. Yang apanya kan kita menjalani dengan senang hati gitu kan. Datangnya lebih. Nah, gitu jawabannya. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 12. Guru matematika SMP akan membelajarkan ini. Ini ada keterampilan berpikir mencipta. Jadi kalau di sini kata kuncinya di mencipta. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu cari KKO mencipta. Mencipta itu C berapa? C6. Ya, di antara ini mana yang C6?
Membuat. Membuat ya, A sama C. ada dua. Dan sekarang kita tinggal nyari aja ada. lagi A apa C gitu. Biasanya jawabannya di antara jawaban yang panjang. Jadi milih yang panjang aja. Mulai lagi dah ini. Iya Bapak Ibu, saya pernah ada tuh Bapak apalah gitu ya, yang buat YouTube ya, Imade Iya, buat iya dosen. ada Bu. Imade. Trik menjawab. Ya Bapak tuh bilang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung pilih aja jawabannya panjang katanya gitu. Tapi kalau dibaca-baca ya juga kan Bapak Ibu. Di antara A sama C kan yang lebih bagusnya C. Ya, Bu. Yang lebih ke menciptanya itu yang C. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke, lanjut Ibu. Lanjut Bu. Oke, nomor 13, aktivitas yang sesuai untuk dilakukan pada pembelajaran klasikal. Kelas ya. Memperhatikan heterogenitas ya. Hetero ini berarti beragam ya. Beragam. Ya. Kalau homo satu. Lawannya hete. Hete, Bu. Oke, ini apa jawabannya Bapak? C, Bu. C ya? C, Bu, kemampuan bervariasi. Cicak, Ibu. Kemampuan bervariasi kayaknya kata kuncinya. Iya. Kayaknya ini ya. udah bisa hafal semua ya. Sudah hafal semua jawabannya ini kayaknya. Mudah-mudahan nanti di UP yang udah kita hafal ya. Jangan lupa dihijaukan ya Bapak Ibu ya. Iya, itu ya. Itu trik Ibu tuh yang kayaknya harus diingat nih. Jangan lupa hijau gitu. Iya. Ini apa ini? Belajar dari pengalaman juga. Ini ada Bapak Ibu yang lain. Udah hafal lagi soal nih. Udah hafal kan Bapak Ibu, tanpa melihat soal Bapak Ibu sudah tahu Nggak ada jawabannya. lagi lihat soal nih Bu, lihat optionnya aja. Biar tenaganya buat profesional nanti, Bu. Itu dia. Nanti profesional Pas juga profesional, sama, Bu. terus pas profesional nggak kelar juga ternyata. Ya, makanya ini juga pedagogiknya betul. Makanya Bapak Ibu pedagogiknya harus itu. Ini apa nih? Jadi nggak perlu baca soalnya Bapak Ibu ya. Iya. Baca soal lagi Bu. Kalimat terpanjangnya ini. Oke, kalau ini validasi. Mengevaluasi ini C berapa? C5. Di antara ini mana yang C5? Memvalidasi. Berarti intinya Bapak Ibu Jawaban yang kalau paling panjang juga. Semoga profesional juga begitu ya Bu, ada kata kuncinya. Nanti Pak Wahyu yang memberikan triknya. Ya, rumus Bu. Mudah-mudahan keluarnya yang persis sama angkanya. Ini udah tadi ya Bapak Ibu ya, yang nomor 17 ini sama ya tadi ya. Iya. Udah sama ya. Ada lagi. Oke, nomor 18. Nih. PTK lagi nih. Ini kayaknya jawabannya apa ya, Bu? Pengaruh ya? Saya ya. Coba dinaikkan lagi, Bu. Naikkan lagi, Bu. Lihat belum option nih, Bu. kelihatan optionnya udah Iya hafal, Bu, ya. benar pengaruh, Bu. Upaya. Dikecilin, Bu. Oh, ini upaya, Bu. Upaya. Pengobatan. Hafalnya upaya semua nih. Sepakat ya jawabannya E. Iya. Oh ya. Nah, itu Kalau yang di dalamnya perlu lainnya dibahas, Bu. kok masih upaya juga. Saya nandainya yang itu, Bu, ada kata kunci individu. Jadi saya upaya gitu. Ya, jadi kalau di sini yang C ini kan Kata kunci. eksperimen. Eksperimen ini kan jelas tidak ya Bapak Ibu ya. Terus di sini pengaruh metode diskusi dalam meningkatkan kemampuan. Ini kan pengaruh, ini upaya peningkatan. Kalau ini kan hanya mengatakan pengaruhnya saja. Kalau ini kan pokoknya ya pokoknya PTK itu intinya peningkatan.
Nah, kalau yang A ini kan ada juga nih meningkatkan kalimatnya. Cuma di sini ini kan perangkat. Untuk apa sama siswa perangkat, ya kan? Apa sih? Ya Bu. Nah, ini ABCD levelnya mencipta. Berarti mencipta berarti behaviornya mencipta ya. Iya. Kita ya. Ada yang Kembali ke nomor 18, Ibu, bukannya kunci jawaban yang diberikan saat TO atau apa sih lagi, Bu? Pengaruh. Di D. Pengaruh ya, di D ya saya apa ya? Oh, berarti saya salah ngasih kunci tuh Bapak Ibu. Ini makanya sempat saya membahas dengan teman, maksudnya sharing dengan teman, saya bilang bukannya judul PTK itu ada semacam ini untuk ini kan masalah, berarti ada upaya. Terus dia bilang iya sih, terus saya bilang begini, saya pilihnya E, tapi kok dikunci ada di D. Iya, Bu. TO kemarin D, Bu. Ya. Oh iya ya. Kenapa Bapak Ibu nggak ada yang protes di grup ya? Oh. Kira ini tuh jawabannya. Online. Yang jelaskan hari ini sudah diprotes, Bu. Oke. Semua jawabannya upaya ya Ibu ya? Iya, ada kata upaya. Ya, yang upaya Bu ya. Makanya Bapak Ibu ada yang salah juga ya kan? Ternyata kunci jawabannya salah. Oh begitu, makanya saya kan habis TO saya langsung catat soalnya, terus saya catat jawabannya. Kan kemarin ada teman-teman berbagi trik, nggak usah macam nggak usah ini lagi yang profesional, nggak usah pusing lagi cara mencarinya, tetapi hafal saja. Jadi kemarin itu selesai TO langsung saya tulis soalnya dengan jawabannya, dan saya lihat jawabannya ini ada di D, makanya saya bilang seharusnya kan ada E. Oke Bu, nanti diperbaiki saja di TO-nya. Terima kasih. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Terima kasih, saya yang terima kasih Ibu. Itu TO yang hari apa ya Ibu ya? Salahnya yang pertama yang sepertinya. pertama Bu. Yang pertama ya. Yang ada pada Saya nggak salah Bu, yang pertama. Oke, nanti saya cek kembali. Oke. Ini levelnya mencipta ya Bapak Ibu. Silakan Pak Ahmad mau. Mohon maaf Ya, silakan. TO itu maksudnya apa ya, TO? Tryout. Menjawab soal-soal, Pak. Soal yang dikasih sama Wilmy. Yang dikasih Ibu itu namanya tryout, Pak. Oh, disingkat TO. Iya, Pak. TO. Bapak Ahmad belum ada mencoba TO? Mencoba 2 kali. Oh, ada. Oke. Lanjut. Level mencipta yang mana nih Bapak Ibu? Kita cari kata kuncinya. Konstruksi. Ya, mengkonstruksi ya. Jadi Bapak Ibu, KKO juga harus hafal ya. Sedikitnya sudah, Bu. Setelah masuk grup ini, Bu. Iya, benar itu Bu. Setelah masuk grup ini baru bisa. Untuk Sehat-sehat Bu Hilmi. Ya, insya Allah, amin. Oke, nomor 20, silakan Bapak Ibu. Tapi kemarin salah jawab Ibu. Melatih yang berpotensi, kemudian melakukan seleksi yang terbaik yang dipilih. Oke. Ya. 20. Oke, 20. Semoga juga nanti keluar di UP, Bu. Amin. Abu. Ayo dah hafal jawaban. Jangan buru-buru, Bu. Jangan buru-buru, Bu. Bapak yang lain belum bisa baca. Abdul udah ada jawaban. 20 dulu, Bu. 20 katanya dulu, Bu. Oke. Membaca harus gercep. Ibu-ibu sabar, Bu. Oke, kita baca ya soal nomor 20 ya. Sebagai guru kesenian, ini kita lagi guru kesenian ya Bapak Ibu ya, bukan guru matematika. Anda diminta memilih siswa untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat kabupaten kota dengan waktu persiapan 2 minggu. Maka yang Anda lakukan adalah melatih beberapa siswa berpotensi untuk persiapan lomba dan kemudian melakukan seleksi yang terbaik dipilih mengikuti lomba. B. Meminta bantuan guru kepada guru lain untuk memilih siswa yang akan mengikuti lomba yang agar lebih objektif. C. Mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang akan mewakili sekolah dari kelas 1
dari kelas yang satu ke kelas yang lain. D. Meminta siswa yang terpilih untuk berlatih menyanyi, mempersiapkan lomba setiap hari dalam 2 minggu. E. Melatih salah satu siswa yang memiliki kemampuan menyanyi dengan waktu khusus yang telah terjadwal. Ini waktu kita 2 minggu loh Bapak Ibu. Mana yang lebih tepat? Ya, Yang A, jawaban terpanjang Ibu juga. Akhirnya Ibu sekarang kalau nggak tahu pilih yang terpanjang. Lihat jawaban yang terpanjang dulu. Tapi Ibu, bukannya yang real itu kalau 2 minggu itu jangka waktu kayaknya jawaban di E deh kalau yang nyatanya di lapangan. Nyatanya. Tapi kenyataan kadang tidak sesuai dengan yang di lapangan ya Bu. Itulah yang membuat tak lulus. Kalau 21 ingat tuh kondisi sendiri ya. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Lanjut. Guru kelas ini PTK gitu kan. Intinya PTK. Maka yang paling tepat adalah yang A, mencocokkan data siklus 1 dengan indikator keberhasilan, melakukan refleksi, habis itu merencanakan ulang tindakan siklus 2. Yang B, melakukan tes siklus 1, membandingkan hasilnya dengan prasiklus, apabila ada kelalaian hasil signifikan, maka PTK berhenti jika ini panjang. Yang B yang panjang nih Bu. Gak berlaku jawaban panjang nih. Ya, saya menganalisis data hasil di siklus 1 menunjukkan. Berarti jawabannya yang A ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada Bapak Ibu yang ini yang mau menyampaikan masukan? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Oke. Nomor 22. Analisis ya ini. Ini berpikir kritis ya. Ini juga sering keluar Bu. Iya, selalu. Padahal grafiknya ini sebenarnya hanya pengecohnya aja Bapak Ibu. Dia ngecoh Bapak Ibu nengok grafik. Apa nih grafiknya? Itu grafik elips, grafik pokoknya dia ngecoh Bapak Ibu. Udah kemana-mana otak kita ya Bu kalau lihat gambar itu. Padahal intinya menganalisis. Menganalisis dia Bapak Ibu. Kalau dia berpikir kritis, berarti itu termasuk ke dalam C6 ya. Menganalisis dia. Menganalisisnya berapa? C. Menganalisis C4 ya. C4 ya. Ke C6. C6 apa? Mencipta ya. Mencipta Bu. Pokoknya berpikir kritis itu intinya menganalisis dia. Iya, menganalisis. Terpanjang Bu, terpanjang. Jawaban terpanjang Bu. Terpanjangnya lebih dari satu Bu. Enggak, C yang terpanjang Bu. C yang terpanjang C. Wah, Pak Amir. Pintar-pintar teman-teman sudah berarti. Lulus semua nih. Teman-teman di sini udah pintar semua, kali Pak. TOT Pak, jadi udah tahu jawabannya. Makanya saya ini heran teman-teman ini kenapa nggak lulus gitu. Makanya tadi saya bilang kan ternyata baru tidak kali ini Ibu tahu. Ternyata mereka tidak menghijaukan jawaban. Iya, itu salah satunya kayaknya. Oke, sekarang ini tujuan ini ABCD ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran yang tepat. Koneksi matematika. Koneksi matematika. Ini nggak ada di tryout, jadi nggak ingat Bu. Pak Amir ingin membuat tujuan pembelajaran memuat semua komponen ABCD. Jawaban terpanjang nih kayaknya juga. C, Bu. C Bu. Ini kita lihat dulu behaviornya Bapak Ibu. Sini menentukan, yang A menentukan, yang B menentukan, yang C menentukan, yang D menentukan, yang E menentukan. Berarti behaviornya di C3 ya. Ya. Oke, sekarang koneksi matematika. Kemampuan koneksi matematika. Ini kemarin yang ditanyakan nih. Iya. Iya, Bu. Kata kunci. Pertanyaan saya itu. Di sini berarti kita itu menggabungkan beberapa materi. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira
Diberikan persamaan kuadrat yang salah satu sukunya tidak diketahui dan jumlah serta hasil kalinya diketahui. Apakah itu berkaitan dengan persamaan kuadrat? Terus diberikan persamaan kuadrat yang salah satu sukunya tidak diketahui dan nilai diskriminannya dapat menentukan persamaan kuadrat. Kaitannya ada nggak Bapak Ibu? Diberikan persamaan kuadrat yang salah satu sukunya tidak diketahui dan diketahui jumlah barisan aritmatika. Nah itu enggak. Persamaan kuadrat Tapi dengan koneksi barisan ya. aritmatika bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita bisa menentukan suku-suku barisan tersebut? Saya rasa bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu, Bisa, bisa. Bu. Ya benar. Mengisinya di akhir, Bu, pilih yang paling panjang. Ya. Bu. Oke. Kalau saya ini. Diberikan persamaan kuadrat, salah satu sukunya tidak diketahui dan hubungan akar-akarnya diketahui. Akar-akar persamaan kuadratnya ya. Siswa dapat menentukan nilai koefisien. Nggak ada hubungan kayaknya. Kalau ini kan nggak ada koneksinya kan? Iya. Ini sama-sama Iya, Bu, persamaan nggak ada, Bu. kuadrat kan? Yang ada koneksinya itu antara Yang C D. sama D kan? C dan D. C aja. Jawaban yang benar. Yang C dan panjang. D, tapi yang terpanjang. Diberikan berarti. persamaan kuadrat yang salah satu sukunya tidak diketahui dan diketahui jumlah barisan aritmetika yang dua suku akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Berarti bisa ini ya Bapak Ibu ya? Iya, yang C, Bu. Kalau yang D itu diberikan persamaan kuadrat yang salah satu koefisiennya tidak diketahui. Kalau ini koefisiennya yang tidak diketahui, berarti angkanya ya. Iya. Habis itu jumlah barisan aritmatika. Siswa dapat menentukan. Ini kayaknya kalau ini nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau angkanya yang tidak diketahui, bagaimana kita nanti menentukan suku-sukunya ya kan? Iya, Kalau iya. ini kan hanya salah satu sukunya tidak diketahui ya. Berarti kita bisa Jadi bisa mencari. suku yang lainnya ya kan? Maka kita sepakati jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya. Berlaku jawaban terpanjang. Yang jawaban terpanjang. Oke, ini teori Brunner Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada sini apanya nih. Video tadi apa? Video ikon. Ya, sudah ada tulisannya di sini. Ikon, Bu. Ya. Nomor 25. Dalam rangka memperbaiki pembelajaran yang masih dianggap kurang, Ibu Anita melakukan PTK ya, meningkatkan penalaran dan pemahaman konsep aljabar dengan model problem posing. Ya. Maka indikator keberhasilannya adalah E. Masih belum tahu problem posing itu seperti apa. problem posing itu salah satu teknik Bu, sama seperti STAT, sama seperti PBL, PJBL itu. Modelnya. A apa E ya? Bu. Bu. Iya, Bu. Indikator keberhasilan penelitian ini yang tepat adalah Bu. Bapak Ibu yang lain? Bu. Bu. Kuncinya minimal 70%. Kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar minimal 70%. Sebesar dengan KKN sebesar saya kurang apa di saya yang D kemampuan penalaran dan pemahaman konsep aljabar meningkat pada setiap siklus dengan KKM sebesar C ya. kemampuan penalaran KKM sebesar 70.
Bukan. Maaf Bu, kalau Antara A dan B gitu. indikator itu biasanya ada KKM dan persenannya Bu. Kalau indikator keberhasilan itu. Iya Bu. Biasanya Persenannya. KKM ya, kata kuncinya KKM dan persen. Iya. Seperti itu. Ibu. Kalau indikator ya Bapak Ibu ya. Saya lupa nih kalau yang ini, soal yang ini. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Yang E. Yang E Bu. Jawabannya E Ibu. Yang E Bu. Kalau yang A dan B Pertanyaannya ada itu KKM. kayaknya ke arah itu ya, rumusan masalah ya. Kalau A dan B itu. Ya. Kemampuan penalaran dan pemangkuan soal jabar minimal 70% dengan KKM sebesar 70. Kalau yang D, kemampuan ini meningkat pada setiap siklus dengan KKM 70. Kemampuan minimal apa enggak D Bapak Ibu ya? Karena kita menggunakan siklus. Gimana siklus yang tersebutkan dari soal Bu Hilmi? Kalau PTK pasti menggunakan siklus Bapak Ibu. Kalau PTK kan menggunakan siklus, tapi kalau indikator keberhasilan itu tidak menentukan siklusnya Bu. Jadi tetap ke KKM dan persen keberhasilannya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya belum bisa memutuskan jawabannya ini. Jadi kita keep dulu E. Nanti coba saya cari lagi. Ya Bapak Ibu. Sampai itu Bu. Ya, nanti kita bahas kembali. Grup ya Bu Hilmi. Ya, nanti kita apalagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya tandai dulu. Nanti besok Bapak Ibu ingatkan saya kembali. Soal yang ini mau kita cari dulu, saya diskusikan lagi dulu masalah yang ini. Yang ini saya lupa ini Bapak Ibu. 25 Bu. Oke. Sudah 25 Bapak Ibu soal kita yang kita bahas hari ini. Nanti mudah-mudahan ya untuk hari ini habis dahulu. Jadi nanti kita akan saya jadwalkan lagi kapan. Yang jelas besok itu profesional. Biasanya Pak Wahyu minta malam, berarti malam habis Isya. Sama seperti tadi lah Bapak Ibu, lebih kurang. Jadi Iya. Bapak Ibu standby saja. Bu Hilmi, hari ini nggak ada TO ya? Hari ini kebetulan tadi saya tidak bisa membuat soal Bapak Ibu, mohon maaf karena tadi saya Ini TO-nya. karena tadi saya ke BKD Bapak Ibu menyampaikan berkas itu kebetulan saya tahun 2021 itu sangat berkah untuk saya. Saya dinyatakan lulus P3K dan saya juga dinyatakan lulus PPG. Alhamdulillah berkah Ibu. Berbagi Bu ya. Iya. Tahun Jadi berkah, Bu. saya Bapak Ibu terakhir saya udah saya stop dulu ya ini ya. Stop apa dulu nanti stop record dulu ya. Jadi saya Bapak Ibu dari tahun 2009 saya wisuda, saya sudah ikut tes kemana-mana. Di Sumatera Barat saya udah berapa kali itu Pemprov Sumatera Barat, Kota Padang Panjang. Itu saya selalu lulus. Kalau dulu Kota Padang itu sudah dahulu dia menggunakan SKB. Jadi tesnya sampai 3 kali sampai wawancara. Daerah lain belum nih, daerah lain masih manual, masih itu kan. Saya selalu masuk ke dalam SKB. Tapi nanti di akhir saya selalu dapat nomor 2, yang terima 1 gitu kan. Jadi terus di daerah Riau saya juga sudah beberapa kali ada ke daerah Indragiri Hilir. Saya juga sudah pernah ke Kepulauan Meranti. Kemana saya lagi? Udah kemana-mana lah intinya Bapak Ibu. Jadi terakhir tahun 2020 akhirnya saya ke Bengkalis terakhir 2020 kalau nggak salah saya tes itu saya masuk ke SKB lagi Bapak Ibu. Itu yang nyesek itu adalah umur saya yang ke-35. Saya dapat nomor 2 lagi. Ya Allah. Akhirnya saya sedih gitu kan. Ya udah sampai dari 2009 lebih kurang sampai ke 2020, berarti lebih kurang 11 tahun saya coba untuk tes. Itu memang belum rezeki saya di situ.
Jadi rezekinya itu selalu di nomor 2. Jadi saya nggak selalu tuh. Jadi kalau saya udah masuk ke SKB, saya udah selalu bilang nanti jangan-jangan saya nomor 2 lagi. Ternyata Tuhan itu memang sesuai dengan prasangkanya gitu kan. Karena saya berprasangkanya kayak gitu kan. Akhirnya 2021 saya ubah prasangka saya. Jadi saya waktu itu jumpa di Facebook Bapak Ibu ya. Itu LOA namanya kalau nggak salah. Apa gitu. Bapak Ibu cari aja lah situ LOA kalau nggak salah saya di Facebook nanti. Di situ banyak motivasi Bapak Ibu. Motivasi terhadap diri kita. Jadi ternyata kita itu jangan mengatakan diri kita tuh jelek. Maksudnya yang hal-hal yang jelek-jelek itu jangan pernah terpikir di hati kita. Jadi pikirkan sajalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagaimana bisa untuk ya kebaikan kita lah intinya. Nah, jadi di situ saya mulai belajar. Akhirnya saya iseng-iseng ya Bapak Ibu ya, karena teman-teman di situ. Nah, ini juga trik nih Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu nih apakah trik saya ini benar berlaku gitu atau tidak. Saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi boleh Bapak Ibu coba. Tidak rugi juga Bapak Ibu untuk mencoba ya. Jadi triknya begini. Saya punya sebuah buku. Di buku itu buku tulis ya Bapak Ibu ya, kan buku tulis itu halamannya garisnya ada 25 ya. Iya, Yes. Nah, itu saya tulisi Bapak Ibu. Saya tulisi sampai buku itu penuh. Tulisan saya ini. Alhamdulillah saya lulus P3K dan saya lulus PPG 2021. Itu sampai hampir separuh buku saya nulis itu. Saya tulis loh Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah yang saya pelajari di LOA itu, ternyata otak kita ini di alam bawah sadar kita ini ketika kita berucap seperti itu ada koneksi kita itu kepada Sang Pencipta kita gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba dipersilahkan. Jadi ibaratnya kan sama seperti ucapan kita. Berulang-ulang kali kita ngucapnya kan. Sambil mungkin Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu nanti di sekolah nggak ada kerjaan, nyoret-nyoret kertas kan. Mending keluarkan bukunya dari tas, Bapak Ibu tulis itu. Alhamdulillah saya sudah lulus retaker gitu kan. Tahun ini. Atau buat tanggalnya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu itu udah lulus gitu. Nah, jadi salah satu yang saya lakukan juga seperti itu Bapak Ibu kemarin. Sama seperti teman yang sejawat dengan saya, kami satu sekolah itu sama-sama PPG. Ternyata beliau beliau nggak lulus, jadi kemarin retaker ya saya bilang seperti itu. Coba kamu ubah mindsetmu. Jangan bilang, jangan-jangan nanti saya mau ikut retaker lagi gitu kan. Jangan kayak gitu mindsetnya, saya bilang gitu kan. Bilang di hatimu, saya retakerin 1 kali aja. Gitu. Cukup 1 kali, retakerin 1 kali. Itu terus kalau nanti bosan tulisi di kertas, saya bilang gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bolehlah dicoba. Jadi kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ucapan kita itu bisa jadi doa untuk kita. Betul Bu, karena dulu saya ujian pertama tuh enggak. Ya. Mohon izin saya live ya Bu, kami di waktu Indonesia Tengah ini sudah hampir jam 12. Jam 12 lewat ya Bapak Ibu ya Ibu ya. Sudah jam 11 lewat Ibu. Oh jam 11 lewat ya. Oh ya beda 1 jam ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya Bapak Ibu yang mau live silakan, yang masih mau diskusi sama saya juga dipersilakan ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Semalam. Tuhan berkati. Iya Ibu sama-sama. Yang mau keluar dipersilakan Ibu, saya. Bu Hilmi, iya. Maaf izin bertanya Ibu. Boleh Ibu. Yang tentang itu apa boleh dibahas malam ini apa besok saja mungkin Bu ya, kalau biar nggak terlalu lama waktunya.